Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang murni hatinya. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat ke-8. Terjemahan langsungnya berkata, Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Injil Matius sebagai Injil Kerajaan Sorga dalam pasal 5-7 memberitahukan tentang undang-undang Kerajaan Sorga yang mewahyukan kehidupan rohani dan prinsip-prinsip sorgawi Kerajaan Sorga. Matius pasal 5 ayat 3-12 mencatat 9 perkataan berkat, 9 perkataan berbahagia atas sifat batinia umat Kerajaan Sorga. Berkat sifat dasar yang keenam umat Kerajaan Sorga adalah berbahagialah orang yang murni hatinya. Murni berarti polos, jernih, tetapi tidak dititik beratkan pada bersih, melainkan bebas dari segala campuran. Benda yang bersih mungkin saja mengandung campuran, tetapi murni tidak sekedar bersih. Murni berarti polos, jernih, dan bahkan tanpa campuran. Hati yang murni berarti hati yang hanya memiliki satu tujuan, satu sasaran, yaitu merampungkan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hati yang murni ini adalah hati yang sepenuhnya untuk Kerajaan Sorga. Roh kita adalah organ untuk menerima Kristus, sehingga roh kita dapat dilahirkan kembali. Sedangkan hati kita adalah tempat Kristus dapat bertumbuh sebagai benih hayat. Demi Kerajaan Sorga, kita perlu miskin di dalam roh, dikosongkan di dalam roh kita, agar kita dapat menerima Kristus. Demikian pula, kita perlu memiliki hati yang murni. Hanya satu tujuan, hanya satu sasaran, agar Kristus dapat bertumbuh di dalam kita tanpa halangan apapun. Adil benar adalah terhadap diri sendiri. Berbelas kasihan adalah terhadap orang lain. Sedangkan hati yang murni adalah terhadap diri Allah. Terhadap diri sendiri kita harus serius dan ketat. Terhadap orang lain kita harus berbelas kasihan, memberikan lebih banyak daripada yang layak mereka terima. Terhadap Allah kita harus memiliki hati yang murni, tidak menuntut apapun, tidak mengejar apapun, tidak menginginkan apapun selain diri Allah sendiri. Untuk menjadi murni di dalam hati kita di hadapan Allah, kita harus serius dan ketat dalam memperlakukan diri sendiri, berbelas kasihan dalam memperlakukan orang lain. Pengalaman kita membuktikan hal ini. Ketika kita kendor, ceroboh terhadap diri sendiri, dan menghakimi orang lain, hati kita akan buta. Hati kita tidaklah murni, dan hati kita tidak dapat melihat Allah. Hati yang murni terhadap Allah hanya datang dari perlakuan yang adil benar terhadap diri sendiri, perlakuan yang berbelas kasihan terhadap orang lain. Contohnya, ada orang yang memaafkan keterlambatan bangun pagi untuk berdoa dengan alasan tertentu. Ya mungkin sibuk, ya mungkin ada urusan lain. Tetapi jika mereka mendengar bahwa orang lain tidak datang doa pagi, mereka akan berkata, mengapa ia tidak datang? Ia seharusnya bangun lebih pagi. Ini menunjukkan bahwa hatinya tidaklah murni. Jika orang lain kendor, bermalas-malasan atau ceroboh, kita boleh mengingatkan mereka dengan cara yang layak. Meskipun demikian, kita tetap harus berbelas kasihan terhadap mereka. Maka kita akan memiliki hati yang murni di hadapan Allah, yaitu hati yang sepenuhnya tulus dan tunggal terhadap diri Allah. Hati yang murni hanya menginginkan diri Allah, tidak menginginkan hal yang lain. Mazmur pasal 73 ayat 25 berkata,
siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Ketika hati kita tepat, fokus kita benar. Ketika hati kita tidak tepat, fokus kita juga tidaklah benar. Karena itu Alkitab dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Oleh sebab itulah, sulit untuk melihat pekerjaan Allah di antara banyak anak Allah hari ini. Semua masalahnya tergantung pada apakah hati mereka sepenuhnya tertuju entah pada pekerjaan mereka, uang mereka, keluarga mereka, atau kepada diri Allah saja. Hanya hati yang sepenuhnya berbalik kepada Tuhan yang benar-benar berguna. Beberapa orang hanya setengah hatinya berbalik kepada Tuhan. Sedangkan orang yang lain hatinya sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Semoga Tuhan mendapatkan kita menjadi orang yang murni hatinya. Pahala ke-6 umat kerajaan yang murni hatinya ialah melihat Allah. Allah adalah pahala dan bagian kita. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada diri Allah sendiri. Kita memperoleh pahala ini melalui serius dan ketat terhadap diri sendiri, berbelas kasihan terhadap orang lain, dan murni dalam hati kita untuk mencari diri Allah saja. Jika kita memiliki hati yang murni dalam mencari Allah, kita akan melihat Allah. Melihat Allah adalah pahala bagi orang yang murni hatinya. Saudara-saudara, Bilangan pasal 6 ayat 24-26 berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, berkat melihat Tuhan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk zaman yang akan datang, bahkan sampai kekekalan. Wahyu 22 ayat 4 menyatakan bahwa melihat wajah Allah juga akan menjadi salah satu berkat Allah Tritunggal yang akan dinikmati umat tebusan Allah di dalam kekekalan. Mohon Tuhan memberkati firman-Nya sehingga kita memiliki hati yang murni, hanya tertuju kepada diri Tuhan saja, sehingga kita akan melihat Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami dari segala campuran, dari segala macam kesibukan dan banyak hal yang lain yang membuat hati kami bercabang. Tuhan, kami rindu hati kami sepenuhnya berbalik kepada Tuhan. Kami rindu menikmati berkat melihat Allah dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.